Biasan Rona Mentari baru saja terurai di batas cakrawala, menepis malam dalam kilauan cahaya, seakan menghentar sejuta asa bagi insan yang tersadar dari lelap dan menguak hasrat yang terpendam dalam dekap. Namun tapak-tapak kaki ini telah bergegas menelusuri jalanan berdebu tanpa peduli dingin yang masih merangkul erat diri. Menembus batasan kabut tipis yang perlahan mulai menghilang dalam bauran sinar mentari. Hanya untuk meretas hari di antara pesona selatmu. Menyibak panorama Selat Lembe dengan ragam objek wisata, aku awali langkahku dari ujung dermaga di belakang Ruko Pateten, Kota Bitung ini. Karena di dermaga inilah pusat aktivitas penyeberangan warga masyarakat dari Kota Bitung ke Pulau Lembe, begitupun sebaliknya. Tak heran, hilir mudik perahu motor cukup memadati dermaga tersebut. Tiap detik perputaran waktu serasa bergerak cepat dalam iringan langkah-langkah anak sekolahan, pekerja kantoran, para pedagang, bahkan nelayan. Aduh, kasih minum bodis tuh, adek. Syukurlah, cuaca hari ini sangat cerah, sehingga aku bisa menikmati keindahan dan ketenangan Selat Lembe yang terbujur sepanjang 16 km. Selat yang memisahkan Kota Bitung dan Pulau Lembe ini hanya berjarak sekitar 1 hingga 2 km saja. Tak heran, dalam rentang 10 menit, aku sudah bisa tiba di titik pertama perjalananku, yakni Monumen Trikora. Inilah monumen yang dapat terlihat jelas dari tepian pantai Kota Bitung, terutama dari dermaga tadi. Monumen Trikora merupakan salah satu tempat wisata sejarah yang berada di Kelurahan Batu Lubang, tepian Pulau Lembe. Saat memasuki areal monumen, terlihat pajangan patung Tarsius raksasa, primata terkecil di dunia yang dapat dijumpai di Sulawesi Utara. Selanjutnya aku harus menaiki puluhan anak tangga di antara 3 pilar. Masing-masing 2 pilar kecil dan 1 pilar besar berujung runcing dengan prasasti di bawahnya. Bertuliskan kalimat, melalui Trikora, wilayah Nusantara utuh dan sentosa. Bertanda tangan Presiden Soeharto. Monumen Trikora ini dibangun pada akhir tahun 80-an berdasarkan inisiatif pemerintah daerah setempat
demi mengenang peristiwa bersejarah ketika merebut kembali Irian Barat dari tangan penjajah Belanda, di mana pasukan Tentara Nasional Indonesia menjadikan Pelabuhan Bitung sebagai lokasi pendaratan awal sebelum menjalankan misi pembebasan Irian Barat. Dari pilar utama, aku segera menuju bagian kanan monumen, di mana terdapat pesawat DC-3 TNI Angkatan Udara yang pernah digunakan dalam operasi Trikora. Pesawat ini terpajang menghadap Selat Lembe dengan kondisinya tidak lagi utuh. Walau masih terlihat logo dan lambang Garuda yang tengah terbang pada kerangka badan pesawat. Wah, ternyata rasanya belum puas melihat kerangka pesawat secara detail. Tapi aku masih punya banyak objek wisata yang harus dikunjungi. Makanya saatnya bergegas pergi sebelum matahari beranjak tinggi. Dari Monumen Trikora, aku singgah ke objek sejarah air perang. Objek sejarah air perang ini berada di Kelurahan Makawide, Air Tembaga. Menurut catatan sejarah, pada Perang Dunia Kedua di masa pendudukan Jepang, dibangun dermaga untuk kapal pengangkut Jepang guna mengisi persediaan air segar dari sumber mata air di sekitar tempat tersebut. Tak pelak dikenal dengan nama air perang atau air perang. Sebenarnya menunjuk pada makna bahwa air tersebut digunakan dalam masa perang. Sumber air bersih ini masih terus mengalir dengan debit air yang tidak berubah sejak dulu. Hal ini disebabkan terjaganya hutan hujan yang berada di atas puncak bukit air perang tersebut. Untuk mencapai puncak mata air segar, aku harus menaiki lebih kurang 300 anak tangga. Wah, ternyata lelah juga ya menaiki anak tangga ini. Kalau begitu, istirahat dulu lah. Sekalian meregangkan kaki yang terasa kaku dan menikmati pemandangan Selat Lembe yang terasa menenangkan hati. Di titik ini, aku menemukan mata air segar yang telah disalurkan melalui pipa-pipa ke bak penampungan di dermaga. Pipa-pipa tersebut hanya sebagian yang terlihat, namun sebagian lagi
ditutup semak belukar. Sedangkan di sisi lainnya, terdengar riakan mata air segar yang dibiarkan mengalir di antara bebatuan. Wah, terlihat bening. Kalau begini, aku coba dulu ah. Sekalian melepas haus tak terkira saat menaiki anak tangga tadi. Segar rasanya. Tak jauh dari dermaga air perang, aku menyempatkan diri untuk menyeberang singgah sebentar untuk menikmati panorama wisata alam bebatuan kapur yang terbentuk melengkung ke dalam di sekitar tepian pantai Pulau Lembe. Untuk menepi ke bebatuan kapur tidaklah mudah. Aku harus mengambil jalan memutar dengan perahu motor karena kondisi air sekitar bebatuan cukup dangkal untuk disinggahi. Walau aku harus turun dan jalan agak jauh, namun lelah itu terbayar sudah. Di sini aku dapat menyaksikan guratan indah pahatan alam, bebatuan kapur yang menakjubkan. Bebatuan kapur ini setinggi lebih kurang 80 meter. Tepian pantainya berkarpetkan pasir putih indah dan onggokan batu-batu besar dengan aneka bentuk. Tak heran lokasi ini sering digunakan untuk kegiatan fotografer, syuting, maupun sekedar santai sambil menikmati gradasi pantulan sinar mentari senja pada bebatuan kapur. Terasa puas menyaksikan bebatuan kapur, aku mulai beranjak menuju objek wisata alam lainnya, yakni Batu Angus.
Sebenarnya lokasi wisata ini dapat juga dijelajahi dari desa Kasawari, Kota Bitung. Namun aku ingin mencoba melihatnya dari pesisir pantai dengan perahu motor. Ternyata panorama wisata alam ini cukup unik dan menarik. Objek wisata alam Batu Angus merupakan hamparan batu yang berasal dari lava letusan gunung berapi sekitar tahun 1800-an. Dengan warna hitam pekat, layaknya batu terbakar atau hangus yang mengalir menuju ke laut. Dalam prosesnya mengalami pendinginan sehingga terbentuk aliran lava yang membatu dengan tinggi bukit lebih kurang 450 meter dari permukaan laut, di mana kelak dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Batu Angus. Daya tarik kawasan ini memang terletak pada hamparan Batu Angus yang unik. Namun bukan berarti tidak ada potensi lainnya. Wisata alam Batu Angus juga memiliki potensi biotik berupa flora dan fauna. Flora yang banyak tumbuh seperti cemara, komunitas mangrove dan beringin. Bahkan pada musim tertentu dapat dijumpai bunga bangkai. Namun jenis flora di kawasan ini relatif terbatas karena kondisi kawasan yang didominasi bebatuan dan pasir hitam sehingga menyulitkan pertumbuhan flora yang rentan kekeringan. Tak terasa aku telah menghabiskan waktu separuh hari dari perjalanan wisataku. Namun tiada lengkap jika aku tak merasakan wisata bahari yang tersebar di 92 spot penyelaman yang ada di sekitar Selat Lembe. Rasanya tak sabar untuk segera menyelam. Agar dapat menikmati wisata bahari ini, aku harus menuju salah satu resort yang ada di sekitar pesisir Selat Lembe agar mempersiapkan peralatan penyelaman. Nah, sekarang sudah siap. Saatnya beraksi. Selat Lembe tidak kalah menarik dan unik dibandingkan Bunaken. Karena Selat Lembe adalah situs terbaik muk diving di dunia. Sekaligus surga bawah laut untuk fotografi makro. Makanya selat ini dijuluki The Mecca of Macro Photography. Wisata selam Selat Lembe memang memiliki keunikan menu eksotik bawah air
yang tiada duanya. Belum lagi ribuan spesies biota laut unik di bawah pasir vulkanik hitam dengan ragam tipe. Di sini juga kita bisa ketemu seperti jenis octopus, Wilete, bisa lihat ini octopus yang mungkin tidak ada di tempat lain, atau seperti wonderpus dan juga luring ya, Yang ada hanya di Selat Lembe. di Selat Lembe di antaranya. Kalau di tempat lain itu mungkin kenal dengan staff atau dengan terumbu karang. Tapi kalau untuk Selat Lembe biasanya itu untuk sporting atau banyak fotografer yang datang ke Selat Lembe. Saya ke Pak Reza, Anda sebagai seorang tamu yang datang dive di Selat Lembe. Menurut Pak Reza, apa kesan mungkin yang Anda rasakan di Selat Lembe? Mungkin ketika dive. Melihat bahwa Selat Lembe ini mempunyai keunikan yang seperti Pak John tadi bilang itu adalah macrophytes. Jadi hewan-hewan yang kecil yang sangat unik. Dan kebetulan juga saya suka dengan fotografi. Dan inilah yang membuat saya menjadi challenging, menantang, karena mengambil fotografi di Selat Lembe ini, Little Space Ramada ini sangat menarik buat saya. Wow, ini benar-benar perjalanan wisataku yang paling seru dan mengasihkan. Sayangnya, waktu terasa cepat bergulir. Selat Lembe pun mulai berangsur temaram di ujung senja. Senja yang menyisahkan cerita yang tiada terlupakan untuk dikenang.